Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang struktur teks pidato persuasif. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pidato merupakan bentuk komunikasi satu arah yang berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan umpan balik secara langsung dari pendengar. Struktur yang membangun teks pidato dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan, isi pidato, dan penutup. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang pertama, salam pembuka digunakan untuk memberikan salam atau menyapa pendengar. Contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan biasanya dilakukan dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, kemudian jabatan yang lebih bawah. Misalkan dalam sebuah pertemuan di balai desa, yang pertama kali disebutkan adalah kepala desa, kemudian staf-stafnya, kemudian RT, RW, dan masyarakat. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Ucapan syukur biasanya dibacakan karena rasa syukur orator atau pembicara terhadap Allah SWT karena telah diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga acara tersebut bisa terlaksana. Kemudian, isi pidato. Isi pidato merupakan bagian yang penting karena mengandung inti dari sesuatu yang dibicarakan. Pada teks pidato persuasif, bagian ini dibagi menjadi 3 tahapan, yakni yang pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian penulis terhadap suatu persoalan. Untuk menguji pernyataan posisi, bisa diajukan pertanyaan seperti berikut. Siapa yang akan diyakinkan? Kemudian, apa yang diyakinkan? Yang ketiga, apa jenis argumen yang menarik perhatian mereka? Dan apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Misalkan, apabila seorang orator membuat pernyataan tentang bahaya narkoba terhadap remaja. Nah, bisa diuji dengan siapa yang ingin orator yakinkan akan bahaya narkoba. Dan kemudian dijelaskan apa bahaya narkoba itu sendiri, dan pendapat orator tentang narkoba itu seperti apa, dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap penggunaan narkoba agar memperjelas posisi sang orator tentang pendapatnya akan bahaya narkoba. Kemudian tahap argumen. Argumen atau pendapat perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh, bukti dari pakar dan informasi statistik, agar argumen lebih efektif dan meyakinkan. Haruslah disertai dengan fakta pendukung seperti tabel, gambar, dan kutipan. Yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Hal-hal yang harus diperhatikan pada tahapan ini adalah yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan tinggi rendah nada yang berbeda, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Jadi, penyampaian juga harus diperhatikan. Bagaimana kita menekankan kepada hal-hal yang sangat penting supaya pendengar lebih memperhatikan apa yang kita sampaikan. Kemudian, argumen yang logis dan didukung dengan data dan fakta, tidak hanya sekedar emosi dan intuisi. Jadi tidak hanya pendapat pribadi yang disampaikan, melainkan harus disertai dengan data. Misalkan, menurut BNN pada tahun 2017 ada sekitar 2 juta remaja yang menggunakan narkoba. Kemudian yang ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dalam eksposisi lisan dan tulis.
Jadi selain digunakan di dalam pidato secara langsung, bisa juga digunakan dalam teks pidato persuasif yang ditulis. Yang terakhir adalah bagian penutup. Penutup pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato yang terdapat pada bagian paling akhir. Biasanya berisi simpulan secara singkat tentang apa yang sudah disampaikan, kemudian permintaan maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian, dan salam penutup. Demikian materi pembelajaran kali ini. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.